Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya mau naik haji, saya kerja di pabrik, saya dapat pinjaman dari bank buat naik haji. Saya bayarnya utang si potong haji. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan dari dua tema. Saya punya anak laki-laki, supaya bertahan di rumah gimana dulu kan? Pakai SMP. Makanya bukan. Baik. Kalau haji dengan hutang itu tidak dibenarkan. Karena haji itu mampu. Yang hutang berarti tidak mampu. Kenapa harus paksain? Ya. Cuma sekarang ada istilah haji dana talangan. Gimana? Ada. Dana talangan ditalangin dulu. Ternyata diteliti itu tetap saja ada tambahan, Pak. Ya, saya punya ini nih fatwa tentang haji talangan itu. Mungkin nanti saya share ya, ingetin nanti saya share. Bagaimana haji dengan haji talangan? Berarti haji dengan hutang. Tidak perlu. Orang Rasulullah SAW dan Allah sendiri sudah berfirman dalam surat yang ketiga ayat 96 tadi. Coba dibuka. Yang mampu mengadakan perjalanan, jadi wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu, Rasulullah SAW sudah bersabda tadi, mampu perbekalan dan kendaraan, artinya ongkos. Kalau tidak dianggap tidak mampu atau belum mampu. Ya, baik, kita buka dulu dalam surat Ali Imran tadi, ayat 96 apa 97, coba dicek dulu. 97. Ya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, kecuali yang terang-terangan menentang hukum ini. Karena kalimat berikutnya wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang menentang hukum haji bagi yang sudah mampu, dia menentang. Maka nanti ada perbedaan pendapat, haruskah segera haji atau tidak? Ya, padahal Rasulullah SAW pergi haji setelah tertunda 2 tahun. Dengan sendiri kata para ulama tidak harus segera, boleh ditunda sesuai kemampuan. Tapi ada pendapat Imam Ahmad rahimahullah, karena umur kita tidak tahu, sebaiknya disegerakan. Tapi kalau kita kutip hadisnya, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan dan tidak berhaji, maka dia boleh pilih matinya Yahudi atau Nasrani. Ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tidak bisa dipakai dalil. Karena apa? Nabi pergi haji setelah 2 tahun. Artinya boleh ditunda kalau ada kepentingan-kepentingan, ya. Tapi kalau sengaja ingin menentang hukum haji itu, itu beda hukumnya. Tentu dia terkena sanksi. Maka di sini wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, kalau terjemahannya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara maqam Ibrahim. Jangan salah lagi nanti, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Nanti dikirain ada kuburan Nabi Ibrahim lagi di sana. Ya, bukan. Maqam Ibrahim itu adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika renovasi Ka'bah, ya, membangun Ka'bah itu, ya. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sanggup di sini mendapatkan perbekalan dan sarana transportasi sesuai dengan hadis yang sudah saya baca tadi, serta sehat jasmani dan perjalanan aman. Kalau orang sakit boleh sakit yang tidak bisa sembuh boleh diwakilkan, ya. Jadi kalau memang sakit jangan dipaksain. Ya, bisa dikatakan belum mampu, ya. Dan juga di sini ada
Kalau perjalanan tidak aman, berarti dia tidak termasuk dalam kemampuan. Tunggu sampai aman, ya. Iya. Baik. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau anak betah di rumah? Ya, ini banyak cara sebenarnya ya. Banyak cara, mungkin ya diajak main sama bapaknya. Berapa tahun? Kelas 3 SMP ya. Ya, banyak faktor-faktor yang lain, mungkin dia lebih senang untuk berteman, ya, bercengkerama dengan temannya. Yang penting dia tidak jatuh kepada hal-hal yang dilarang. Selama kita bisa kontrol dia berteman dengan teman-teman yang sebaya dan yang baik, insya Allah nggak ada masalah. Cucu saya juga sama seperti itu juga, ya, temannya gitu ya. Namanya teman sekarang beda sama masa-masa kita dulu. Kalau terlalu kita kekang, nggak bisa, sekarang bukan zamannya ya. Atau diberikan sesuatu di rumah yang bisa membuat betah. Akhirnya seperti ada lagi cucu saya yang lain, ya main PS melulu, betah di rumah. Habis juga waktunya. Lebih baik mana? Ya dia bergaul, karena memang masanya memang masa seperti itu. Yang penting kita kontrol pergaulannya. Itu aja. Jadi kita tidak bisa mencegah. Ya, kita kontrol pergaulannya, dia bergaul dengan siapa. Siapa tahu teman-temannya bisa mengajak kepada kebaikan. Masya Allah ya. Baik, silakan yang lain. Jadi lebih baik tunggu mampu aja, nggak usah pakai utang ya. Haji pakai dana talangan, itu sudah nanti saya share. Itu berarti haji utang. Haji utang, ngapain? Berarti nggak mampu. Baik. Nah, tapi saya pernah mendapatkan beberapa sahabat saya menyediakan silahkan pakai ini uang haji, tapi nanti kalau kau sanggup bayar. Kalau dalam perjalanan kau mati udah dilunasin, berarti anggap aja lunas, ya kan? Jika kau mampu, itu namanya orang ingin berbuat baik. Beda lagi Pak ya. Kalau ini jelas, kalau haji talangan itu talangin dulu suruh bayar. Nah, bayarnya nanti ada konsekuensi lain, dan ternyata setelah dihitung-hitung ada tambahan di situ. Tambahan itu menjadi riba, gitu. Berawal dengan yang salah, lebih baik tidak usah. Ngapain maksain sesuatu yang Allah sendiri yang nggak maksa, ya kan? Berarti kita yang maksakan diri, gitu ya. Baik, silakan haji dengan dana talangan. Nih, dana talangan haji yang nyusun ini Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi MA. Saya share aja, saya masih simpan soalnya. Kalau sudah ada ulama yang lebih fakih, ngapain saya yang harus komentar ya? Iya, oke. Saya share sekarang. Ya, saya share ke siapa yang bisa di grup. Siapa yang bawa HP? Pak Ustadz Yus bawa? Oh, nggak ada sinyal. Atau nggak apa-apa saya kirim ke Pak ini nanti. Biasanya nggak ada Pak Doni ya. Nanti kan bisa di itu ya. Tetap Pak Ketua yang gitu. Dikirim Pak Ketua dulu. Nanti sampai di rumah di share. Oke. Ini boleh kita ambil manfaat dari pembahasan Dr. Erwandi, ya. Baik, silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada. Dia berangkat duluan. Utang.
Mm-mm. Iya, baik. Kemudian pertanyaan yang Mm-mm. Iya, disampaikan bahwa kita harus bagi yang dizalimi yang ya, iya. nanti sekarang dipermudah untuk meminta maaf Mm-mm. dengan tidak cara mendadak Dengan WA. tapi tidak Mm-mm. ya. Nah, ini kan berarti kan salah satu Mm-mm. Iya, yang datang sebelum acara selesai yang akan ini ya bisa bermanfaat. Mm-mm. Ini kan hanya metode apa? Iya. Itu tidak. Iya. Kemudian yang terakhir Pak Ustaz, Mm. ya memang bagi orang-orang tertentu Mm-mm. di Mekahnya atau di Madinahnya, Mm-mm. Mm. ada kedai Ustaz, ya, ada SOP-nya, Mm-mm. untuk ini, Jematul Aswad, ya, itu berapa banyak? Nah, Iya. itu berarti kesalahan ini. Iya, iya. Mm-mm. Tapi dengan apa? Predikatnya sebagai Mm-mm. pimpinan, Mm-mm. apakah dia itu tidak kerjanya minta, Sudah difasilitasi. Ya. ya, mana ada Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik. Kembali kepada pertanyaan pertama. Arisan haji atau umroh katakan ya, tetap saja itu hutang. Sementara haji yang wajib saja, kalau tidak mampu tidak wajib. Apalagi umroh. Lebih tidak wajib. Karena hukum asalnya umroh sunnah. Sementara hutang tetap aja lebih bahaya. Kecuali tadi, nih saya utangin. Kalau kau mati, udah, gak usah bayar impas. Ahli waris kau juga gak usah nambah umpama. Masya Allah, tayyib. Boleh. Tapi kalau arisan, ini berarti kita terhutang. Orang yang sudah berangkat duluan, taruhlah 12 orang yang ikut arisan, 11 orang lagi nunggu. Saya sudah nikmati uang mereka. Nah, inilah. Saya tetap berpatokan dengan fatwa ini, yaitu haji atau umroh. Haji yang wajib saja tidak perlu pakai utang, apalagi umroh yang sunnah. Lebih tidak perlu. Sampai awal tadi saya katakan, kalau ada yang ngajak ngasih ongkos, alhamdulillah. Tapi juga tidak mungkin kita tinggalkan tanpa meninggalkan bekal untuk keluarga kita. Ini yang dibahas awal-awal tadi, perbekalan sebelum berangkat. Karena yang satu hal kita dapati nilai ibadah, di lain hal kita telah menzolimi keluarga kita, tidak memberi nafkah. Atau sebaliknya tadi, satu orang sudah berangkat, 11 orang lagi nunggu. Nah, saran kita tetap fatwanya tidak perlu dipaksa. Itu memaksakan diri. Haji atau umroh hutang itu tidak perlu. Toh hadisnya jelas, ayatnya jelas. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, walimatus safar untuk kita. Sebenarnya tidak ada sunnahnya itu kita bermaaf-maafan secara keseluruhan. Tadi dikhususkan bagi yang kita umpama kita ada perbuat kezaliman, ya menyangkut saudara kita lah atau siapa tetangga kita yang memang ya kita datangilah, maaf, tolong halalkan. Bukan terus pakai dalil itu terus kita undang-undang orang ya biar sekalian minta maaf kepada semua. Tidak ada sunnahnya walimatus safar. Ya.
Karena yang adanya sunnahnya itu adalah beberapa sahabat pernah melakukan setelah pulang dari haji. Maka tasakkur namanya diberikan ininya. Ya bersyukurlah kita dengan ya mungkin dengan beberapa harta yang kita miliki itu malah tidak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya memang tidak ada walimatus safar itu tidak ada. Adanya walimatul urus. Ya walimah nikah kan gitu. Nah jadi lebih baik kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang beliau SAW bersabda, apabila kau telah menzalimi saudaramu baik harta maupun kehormatan, hendaknya kau minta maaf sekarang sebelum nanti Allah akan tuntut kau. Apalagi ini kita mau berbuat baik, ada orang-orang yang mungkin kita pernah zalimi, minta maaf secara khusus bukan secara umum seperti itu. Kita tahu nggak kalau kita undang-undang orang, padahal mungkin di situ hadirlah orang yang pernah kita zalimi itu. Mungkin dia belum memaafkan. Tapi kalau face to face itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW jelas, maafin saya Pak, saya ini. Iya, saya maafkan, jelas. Kalau ketika maafin ya saya semua, saya belum tentu mendapatkan maaf dari dia. Tentang Pak Anies ini pengkhususan. Ya, beliau punya difasilitasi seperti itu. Tapi kalau beliau adalah seorang pemimpin seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mencium Hajarul Aswad, semestinya juga tidak melakukan hal itu. Tapi ini kan tadi Bapak sudah katakan mungkin difasilitasi di sana. Ya sudah, manfaatkan aja fasilitas tersebut tanpa kita berbicara hal-hal yang lain. Ya. Gitu ya. Jadi itu kita serahkan kepada beliau lah. Beliau mungkin punya berfasilitas seperti itu. Wallahu a'lam. Kita tidak terlalu masalahkan itu. Dah. Apalagi? Ya, silakan Pak. Masih punya hutang. Kalau hutang yang berkala tidak apa-apa. Tapi kalau hutang yang harus dilunasi pada jatuh waktu itu lebih dahulu diutang. Hutang diselesaikan lebih dulu daripada haji, bahkan umroh. Karena lebih wajib utang. Gitu. Tapi kalau hutang berkala mungkin kan ada kredit apa itu, ya itu tidak apa-apa. Karena itu kan berjalan. Ada pernah begini. Dia punya hutang, mohon maaf saya mau saya utang, nanti saya akan kurang bayar. Terus yang punya hutang itu bilang udah dilunasi. Gak apa-apa, bagus. Kalau ada sering-sering orang seperti itu. Iya. Dia sudah merelakan, mengikhlaskan, meridhoi. Sudah, kau gak usah bayar. Dia sudah paham dengan surat 280-nya. Coba baca dulu. Memang itu anjuran syariat. Dia kesulitan, udah kau gak usah bayar. Baguslah. Tidak apa-apa. Tapi dia sudah datang minta maaf. Soalnya dia mau pergi. Apalagi kalau orang yang piutangnya itu tahu. Enak aja dia pergi haji. Sementara dia nggak bayar utang sama aku. Kan enak juga itu. Dia bayar utang dulu. Tapi kalau kita datang seperti itu kejadiannya, Masya Allah. Semoga Allah tambahkan pahala untuknya. Coba baca surat 280. Kemudian siapkan hadis 768 perkataan Umar tadi kita belum baca. Nah, mungkin nanti kalau Pak Ustadz Pak Yusrizal jadi pemimpin mungkin saya pengen seperti sahabat Umar bin Khattab aja dah. Gitu. Surat 280. Iya. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berhenti lapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu. Nah, mungkin dia pilih yang pertama juga nggak apa-apa. Udah Pak, Bapak berangkat aja, nanti pulangnya baru bayar. Kan dia sudah memberi tangguh sampai dia mampu, nggak apa-apa. Tapi kita harus jujur.
Jangan sampai dia berburuk sangka kepada kita. Kita pergi umroh, kita punya hutang, dia nggak bayar, zalim Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang memiliki kemampuan tidak bayar utang, zalim dia. Kata zalim ini bahaya loh. Ya, berarti dia menganiaya saudaranya itu, dan saudaranya merasa teraniaya. Tapi kalau kondisi kedua yang dipilih tadi, ya sudah, Papa nggak usah bayar aja, berarti lebih sempurna pahalanya, gitu ya, gitu kan ayatnya begitu. Kau ikhlaskan sebagian atau semuanya, itu lebih baik kata Allah. Tapi kalau memang menunda boleh juga, beri dia waktu sampai dia memiliki kemampuan. Ya, masalah hutang ini masya Allah bahaya sekali ya. Iya. Baik. Sebentar, saya mau tunjukkan dalilnya tentang utang piutang bahaya itu. Hadis 898. 898. 768-nya belum baca tadi. Itu yang saya pengen baca dulu. 768-nya dulu. Karena satu pertanyaan belum selesai udah nanya yang lain tadi. Coba. Iya. Monggo. (768) baru nanti 898. Orang yang mampu nggak bayar utang zalim. Bagaimana kalau sangkaan orang itu, ente mampu pergi umroh, utangan ente kagak bayar. Gitu. Hadis 768 dari Umar, bahwasanya ia Hajar Aswad dan berkata, aku tahu bahwa engkau ini batu. Engkau tidak bisa memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Dan sekiranya tidak aku lihat peluang saya atau tidak. Iya, kecup maksudnya cium. Ya. Kau ini batu, tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Nabi menciumnya, tentu aku juga tidak menciummu. Artinya tidak mendatangkan manfaat dan mudarat apa-apa, itu hanya sunnah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau mampu ya lakukan, tapi kalau menzalimi orang itu tidak boleh, itu bahkan haram ya. Tapi ditanya, ya ini kalau difasilitasi tanpa kita minta, beda kan? Nah beda. Kalau tadi kan saya istilahkan kita bayar orang lain untuk menzalimi. Kalau itu memang mungkin tugas kenegaraan, itu memang sudah dikawal dengan waktu-waktu tertentu, itu beda lagi ya Pak ya. Seperti kepresidenan itu boleh masuk melihat Ka'bah, itu boleh, tapi khusus kepala negara loh Pak, orang lain tidak boleh. Nah itu berarti mendapatkan fasilitas kenegaraan, tentu itu beda ya. Baik, 898-nya baca dulu. Hadis 898. Dari Abi Hurairah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, penahanan orang yang mampu itu satu kezaliman. Iya. Dan apabila seorang daripada kamu diserahkan kepada seorang yang mampu, hendaklah dia menerima serahkan. Ada keterangan nggak? Dan pada suatu riwayat oleh Ahmad sabdanya, dan barang siapa dihafalahkan, hendaklah dia terima. Iya. Serangan. Perbuatan tidak mau bayar hutang oleh seorang yang mampu, atau ia memanjang-manjangkan tempo,
4 hal pertahanan. Dua, seorang yang berhutang kepada kita, jika ia atur supaya kita terima hutangnya itu dari seorang mampu yang dia tunjukkan, hendaklah kita sanggupi. Iya, jadi saya ini nggak mampu, tapi saya punya hutang sama Pak Ustadz Pratik. Saya terus mewakilkan, Pak, tolonglah bayarkan utang saya sama Pak Ustadz Yus. Ustadz Yus, saya punya utang, tolong bayarkan. Dan Pak Yusrizal mampu, ingin mendapatkan pahala dari Allah, disanggupi. Ya udah, nanti saya aja yang bayar, kan enak tuh. Ya, tapi jangan dipakai. Hati-hati yang begini-begini, kadang dipakai ini nanti. Ya udahlah, kata Rasul juga boleh. Emang ente tukang utang gitu, beda lagi itu. Iya, ini kan kalau memang kepepet orang yang benar-benar dia memang berutang hanya untuk kepentingan yang bisa saja kepaya. Tapi bukannya hobinya utang. Nah, jangan main-main dengan utang ya. Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang gitu. Hati-hati. Baik. Segitu, apa masih ada 5 menit? Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan 1 pertanyaan lagi. Kalau sudah ada yang nggak nanya, kita tutup ya. Baik, cukup, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.